Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, selamat bertemu kembali di Mesin Waktu Channel. Para konten kreator dunia otomotif, salam dari kami. Buat penonton juga, buat teman-teman semua, salam dari kami semua sebengkel. Konten kali ini saya mau ajak teman-teman buat melihat ini adalah referensi dari saya buat intake kodok Suzuki RC series RC80, RC100, Sprinter, terus Tornado GX, Tornado GS sama jadi ini hanya sekedar referensi dari saya teman-teman, selebihnya itu pengembangan sendiri. Ini hanya sekedar referensi saja. Saya ulas satu persatu ini intake kodoknya. Intake kodok ini saya beli jadi di online shop. Bahannya seperti ini, bahannya aluminium. Sepertinya aluminium cor ini ya. Memang sistemnya sistem cor. Intake manifoldnya saya pakai aftermarket yang aluminium. Ini tadinya kepunyaan Yamaha RX King karena saya pakai membrannya Yamaha RX King. Ini ya membran murmer, beli di online shop juga. Yang lidahnya pakai karbon tipis. Mungkin ini ketebalannya di 0,4. Kalau nggak 0,35, kalau nggak 0,4 kali. Terus penyesuaiannya di mana saja, ini lebih pada gimana sih cara pasangnya. Terus penyesuaiannya di mana saja, sebenarnya kalau ini kudu sedikit laten teman-teman. Karena ya karena banyak kita main lem. Saya ngelemnya pakai lem porting yang 2 komponen. Ntar kita ulas lebih jelas. Kita lihat dulu yang ininya. Ini saya pakai lem. Semua full lem-leman. Lem ini kalau mau dibentuk ini kita tunggu 1 hari baru bisa dibentuk. Maksud dibentuk itu bisa dicuner-cuner. Di mana dulu? Ini dulu ya, area ini dulu ya, intake manifoldnya. Intake manifold buat ke lubang ini, yang ke area crankcase ini sudah PNP. Paling kita tinggal geser-geser sedikit. Ya namanya produksi buatan tangan, tetap ada misnya, jadi kita revisi sedikit-sedikit saja. Kalau buat keempat ininya, ini sudah pas. Bang, kita lihat dari dekat sebentar. Saya atur kamera dulu. Ini dari crankcase areanya dulu. Crankcase area saya lem area sini sama area sini. Terus lubang ini adalah jalur buat pelumasan oli samping ke bagian bearing. Ini bearing sisi magnet, ini bearing sisi gigi primer atau kopling area sebelah sana. Saya lem dulu nih. Kalau yang ini nih coklat ini lemnya ini Fahrenheit. Kalau ini putih itu. Yang ini yang tahan lebih panas, lebih tahan panas. Buat jalur oli ini, oli samping ini sudah pernah saya ulas di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa simak dan cari di channel kami di Mesin Waktu Channel ini. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa subscribe biar saya dan teman-teman ini tambah semangat bikin kontennya. Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Sing urung subscribe mohon di subscribe. Kotor nih teman-teman nih. Udah mau jadi, ntar kita tes hidupnya seperti apa. Sama saya review total ntar ini, cuma rasionya ini masih standar.
akal-akalan. Langsung pada intinya, jadi ini tadi saya lem dulu karena area sininya ini dekok banget. Lumayan kita mencuri sedikit kompresi primer di area sini. Buat intake kodoknya seperti inilah. Kalau teman-teman lihat pada layar seperti ini saya arah ngelemnya. Kalau buat bawaan kita beli intake kodok ini sebesar ini. Cuma ini saya persempit, saya perkecil, area lubangnya jadi seperti ini. Sebentar saya baut dulu satu aja dah. Ntar kita intip. Kita atur kamera dulu teman-teman. Nah seperti ini tuh. Saya juga mengarahkan ini nih, campuran bensin dan oli samping ke lubang ini tadi. Lubang 2 yang saya buat di crankcase tadi, buat pelumasan bearing truk as. Karena udah nggak pakai pompa oli teman-teman, jadi kan bensinnya sama oli samping langsung dicampur ke tangki. Nah, penyesuaiannya seperti ini. Lalu yang terpenting adalah ini teman-teman, kita harus menentukan dulu bukaan membran ini. Bukaan membran ini biasanya terpatok pada tinggi stopper. Tinggi stopper saya pakai 9 atau di 10 mm saja. Yang perlu diperhatikan di sini sih pengalaman saya. Ketika membran ini kita angkat pakai jari, sebentar, gimana ya? Nah, kita pakai jari, usahakan tidak mentok pada area dinding intake manifold ini. Karena kasus kemarin itu saya masih salah, nggak saya cek seperti ini. Jadi bukaan membrannya itu masih kepentok area dinding intake manifold ini. Tuh kalau yang ini sudah bebas. Memang ini pekerjaannya agak sedikit lama teman-teman, penyesuaiannya. Harus coba-coba tambal sulam seperti ini. Biar apa ya? Biar ininya gak mentok tuh membran pada saat membuka. Kita cari tempat terang dulu. Tuh biar sisi-sisi daun membran ini tidak mentok bodi dari intake manifold. Harus pelan-pelan nyarinya. Lalu apalagi? Lalu area sini teman-teman. Tadinya area sini itu dalam sekali ya. Makanya ini saya tambal semua pakai lem porting. Tujuannya biar madetin aja dah. Biar enggak terlalu banyak ruang di sana. Ya tujuannya semoga gas speednya bagus. Oke, kita tinggal dulu ininya membran. Ya sudah, pokoknya penentuannya cuma di tinggi stopper ini. Ini pakai Yamaha RX King. Kalau pakai Yamaha RX-Z, penyesuaiannya kita harus tunur area sininya nih, kita gedein karena beda area samping sini buat membran RX-Z. Saya pakai RX King saja karena ini kapasitas motor ini, mesin ini masih kecil. Membran sudah tidak ada ubahan, yang penting rapet. Ini pun saya beli bukan yang ori, ini variasi aftermarket. Cuma dari sananya sudah pakai membran dengan lidah karbon. Ketebalannya saya pilih yang enggak terlalu tebal teman-teman. Ini kalau nggak salah dulu lupa.
0,35 apa 0,4 ya, lupa lagi saya. Mungkin sekitar di situ dah. Lalu ini intake-nya ini saya aplikasi dari Yamaha RX King yang variasi ini bahannya aluminium. Sepertinya nih kayak aluminium dural teman-teman. Cuma saya ngerubah area sininya nih. Ini saya potong, terus saya buat miring. Saya buat miring arahnya ke sana. Tujuannya apa? Sebentar. Tujuannya ketika terpasang itu, ini kan karburatornya agak saya hadepin ke area kopling. Dia nggak mentok rangka karena rangkanya ada di bagian sini. Biar nggak mentok rangka, jadi karbunya kita tengokin ke kanan. Penyesuaiannya di mana lagi? Penyesuaiannya di sini. Ini ya versi saya, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lebih berpengalaman, bisa kasih pengalamannya biar teman-teman yang lain juga bisa tahu. Buat area sini lubang diameter ininya saya buat di 28 mm karena sejatinya motor ini di mesin ini saya pakai karbu PWK yang diameter 28 mm. Saya lem full terus saya bentuk total. Nah, terus ini saya buat sendiri. Buat bagian aslinya nggak ada. Saya buat pakai lem porting, saya bentuk seperti ini, seperti bawaan intake karet standar RX King. Ada bibirnya seperti ini teman-teman. Kalau kita pasang jadi seperti ini. Tuh. Dari bulat ke kotak, pokoknya semua kita arahkan ke sono membran semua. Ini pekerjaan tangan saya ini nyambi kalau lagi kerjaan nggak terlalu numpuk. Jadi saya ngontennya masih agak lama. Oh ya, buat ininya tabung induksinya saya pakai Honda Nova Dash. Masih ada jari. Ntar kita tes dulu engine yang ini nih. Mesin yang ini kruk asnya pakai Satria 2 tak. Satria 2 tak, pistonnya oversize 50 Tornado GS. Diameternya itu 54,5. Magnetnya masih standar, cuma dibubut. Koplingnya pakai Suzuki Satria. Sama dalamnya juga pakai Suzuki Satria. Jadi ini nggak pakai balancer, cuma gigi primer langsung ke rumah kopling. Primer sekundernya pakai Suzuki Satria. Cuma rasionya ini oplosan. Shogun 125 sama aslinya Tornado. Biasanya standar karena motor ini nantinya masih mau saya pakai harian buat warawiri. Nggak buat balap-balap banget ini. Udah nggak ada kelasnya, dibalapin juga nggak kompetitif. Mendingan balapin yang ada aja dah, yang lainnya. Udah ya, gini aja ya. Wis, ngenetok begini saja. Besok apa lagi ya, biar kontennya berlanjut. Kita bikin ini aja ya, buat ulasan mesin ini sampai nanti hidupnya seperti apa. Saya naikin dulu nih. Saya juga ada PR buat area kopling. PR koplingnya kurang keras sedikit, biar tambah mantep. Sama nanti kita porting area bloknya. Porting sama kita buret dulu buat rasio kompresinya. Ntar kita cari dulu. Yang pas tentunya saya mau pakai setting ya
bisa pakai Pertalite Pertamax dan nggak harus Pertamax turbo. Kita buat harian aja. Nanti kita buret dulu headnya. Kita cari data standarnya dulu, buat tahu rasio kompresinya. Ntar kita baru main di ExoSport sama yang lain-lain. Wes, mungkin ini di video saya ini dulu, sampai di sini dulu. Ini semoga menjadi referensi dan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Buat sesama bengkel yang lebih berpengalaman, boleh kasih saran buat kami di sini. Karena sejatinya kami masih terus belajar dan masih belajar banget. Masih pemula. Yang lebih jago banyak main Suzuki RC Series. Cuma ini saya mencoba saja. Dikala senggang dalam bekerja. Oke, terima kasih banyak teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.